Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Agustin, nomor induk mahasiswa 0901055127, program studi FKIP Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Berikut adalah video PPL saya di SMPN 208 Jakarta Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu Dewi Widiastuti, nomor induk mahasiswa 0901555160, program studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Berikut ini adalah video PPL saya di SMP Negeri 208 Jakarta Timur. Terima kasih.
jalan, menuju makanan, menuju apa lagi? Orang, ya. Menuju baju. Ya, cara memakai hijab juga termasuk petunjuk. Dikeluarkan buku bahasa Indonesia-nya? Sudah.
Nomor induk mahasiswa 09010555168. Program selanjutnya FKIP Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Berikut ini adalah video PPL saya di SMPN 208 Jakarta. Terima kasih. Zamannya aku baru tahu ada bersama apa. Bermain keras adalah sesuai dengan wataknya. Coba kita penilaian. Kehidupan dan watak tokoh. Kehidupan dan watak tokoh melalui tingkah laku. Melalui tingkah laku, acting, dan dialog yang akan dipentaskan.
Agama Islam. Fakultas Ilmu Komputer. Aku kedokteran. Sudah. Udah beliau tuh bisa. Ayo masuk. Oke. Kalau dari dasar yang mau cabut ya cabut. Jadi buku PLC. Dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amalia, nomor induk mahasiswa 0901055181. Program studi FKIP Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Berikut ini adalah video PPL saya di SMP Negeri 208 Jakarta. Terima kasih.
sopan santun saat berkirim surat. Jadi jangan mentang-mentang kalian suratnya surat pribadi pakai kata-katanya kasar. Tetap harus menjaga sikap kalian sopan santun. Yang kedua, bahasa yang digunakan sesuaikan dengan penerima surat. Meskipun kalian ingin memberikan surat kepada guru, itu termasuk surat pribadi, tapi gunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan. Berani mengirim surat kepada guru atau saya, ibu. Harus tahu. Surat, kalian buat surat yang ada di atas itu nama sekolah kalau surat dari sekolah. Atau di bawah surat, sedangkan surat pribadi tidak usah. Jadi langsung aja tanggal, orang yang dituju, isi surat, itu tanda tangan. Surat resmi menggunakan bahasa baku jelas dan mudah dimengerti dengan ketentuan penulisan yang baik. Nah, yang tadi saya bilang, surat resmi itu harus kata-katanya baku, harus sopan, harus baik jelas. Sedangkan surat pribadi menggunakan bahasa yang tidak terkait dengan bahasa baku. Jadi bahasa kalian dalam menulis surat pribadi kepada teman-teman itu bahasanya bahasa pertemanan aja, bahasa biasa. Tidak harus tergantung dengan kata-kata baku. Kecuali kalau kalian ingin menulis surat kepada orang yang lebih dewasa. Yang penting ditulis dengan jelas dan sopan. Pokoknya kalau nggak terkait sama bahasa baku itu kata-katanya harus sopan semuanya. Tapi semua oh iya, Putri sama Ibu ya bisa. Ibu mau ngasih ini ya. Ibu mau kasih contoh surat. Nanti kalian susun, kalian diskusikan berdua sama teman sebangku kalian. Ibu berdoa itu berdua satu bangku. Udah ngerti semua ya tadi tentang surat yang Ibu jelaskan? Jadi kamu gabung sama itu ya. Udah ada kak semua? Satu kertas berdua sama teman sebangku kalian. Kalian kasih tugasnya apa? Di sini ada ubahlah surat ini ke dalam bentuk susunan yang utuh dan sesuai. Di sini ada nomor. Ada nomor di sini semuanya. Kalian susun. Yang mana yang duluan? Ini kalian boleh kerjakan di belakangnya saja. Ini namanya, tulis kalian berdua namanya. Ya. Kita kerjakan.
Sedangkan surat pribadi itu nggak harus menggunakan kop surat atau kata surat. Bahasanya pun santai, agar sopan dan jelas. Nah, karena kalian semua udah ngerti, bener ya udah ngerti semua? Nah, kalian tulis buku latihan kalian. Kalian buat surat. Kalian buat surat untuk teman kalian kah, untuk paman kalian kah, untuk kakek kalian kah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destinia, nomor induk mahasiswa 09010555239. Program studi FKIP Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Berikut ini adalah video PPL saya di SMP Negeri 208 Jakarta Timur. Terima kasih. Membacakan berbagai teks perangkat upacara dengan intonasi yang tepat. Siapa yang tahu intonasi? Coba perhati total. Ya, benar. Tinggi rendahnya tekanan suara. Aspeknya adalah membaca. Siapa yang tahu membaca? Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu membaca. Membaca? Siapa yang tahu? Proses memahami, menafsirkan, mengevaluasi, serta mengekspresikan pesan tulisan. Di sini materi kita adalah membaca teks upacara. Siapa yang sudah pernah membaca teks upacara? Siapa yang sudah pernah? Henry mungkin?
Ya.
pada saat yang berbahagia. Selamat Sentosa. Mengatakan rakyat Indonesia pada depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan masing-masing. Maka penjajahan sesungguhnya harus dilakukan karena tidak sesuai dengan kemajuan dan perintah Tuhan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia adalah kepada saat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur akan menegakkan bahwa dan maha kuasa dan Indonesia oleh karena itu supaya menjadi masyarakat. Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan dari dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip dan berikan dan perjuangan perilaku kemerdekaan Indonesia sampaikan pada saat yang berbahagia. Membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka berdaulat, adil dan makmur akan bertahan dan dengan cara melebihi upaya bersaing mengembangkan bebas mata tapi kita menyatakan kemerdekaannya kemudian daripada itu negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan dan kehidupan bangsa dan hidup masyarakat ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan dan perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan untuk berubah kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas keputusan yang oleh Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ingin kemerdekaannya. Dan daripada itu, untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh bandara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan berdasarkan kehidupan bangsa yang ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka dikumpulkan kemerdekaan bangsa Indonesia itu dan suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.